Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 10. Baik, pada video kali ini teman-teman kita masuk ke pokok bahasan yang baru, yaitu mengenai kingdom selanjutnya tentang Plantae ya. Nah, apa saja di kingdom Plantae ini yang akan kita bahas, bisa diperhatikan sama teman-teman gitu ya. Ini adalah kajian tentang bab yang ke-8 kingdom Plantae. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sebelum nanti kita kaji apa saja yang akan kita tuntaskan, apa saja yang akan kita bahas, perlu diketahui teman-teman peta konsep mengenai kajian tentang Plantae ini bisa diperlihatkan pada peta konsep berikut. Nah, ketika kita akan membahas tentang bab yang ke-8 ini mengenai kingdom tumbuhan, teman-teman, maka konsep dari kingdom tumbuhan ini nanti dibagi menjadi dua. Ada tumbuhan yang alat reproduksinya dengan menggunakan spora. Nah, kalau dia menggunakan spora, maka organismenya nanti kita bagi dua. Ada yang kita namakan dengan nama lumut, ada yang kita namakan dengan nama tumbuhan paku. Nah, ini adalah berdasarkan alat reproduksi spora. Nah, nanti kita akan buat satu video mengenai tumbuhan lumut. Nah, apa saja ciri-ciri utama dia yang membedakan dari tumbuhan yang lain, lalu apa saja klasifikasinya. Nanti ada lumut daun, ada lumut hati gitu ya, ada lumut tanduk. Nah, ini adalah kajian mengenai tentang lumut atau Bryophyta. Yang kedua, ada tumbuhan paku yaitu Pteridophyta. Nanti dia pun kita akan bahas mengenai seputar ciri utama mereka. Nah, apa saja anggota-anggotanya nanti kita akan lihat, ada Psilophyta, ada Lycophyta, ada Pterophyta, ada Sphenophyta gitu ya. Nanti kita akan bahas di video yang kedua. Dan nanti ada tumbuhan yang bereproduksi dengan menggunakan biji. Nah, ini dibagi dua juga. Ada yang bijinya terbuka, nanti dimasukkan ke dalam anggota Gymnospermae. Ada bijinya tertutup, nanti dimasukkan ke dalam Angiospermae gitu ya. Nah, nanti dibagi-bagi juga Angiospermae, nanti dibagi, selain nanti kita membahas ciri utamanya, nanti dibagi dua menjadi dikotil dan monokotil. Sedangkan Gymnospermae selain ciri utama yang akan kita bahas, nanti anggotanya itu ada Phenophyta, ada Cicadophyta, ada Gingophyta, dan ada Gnetophyta. Ini yang akan kita tuntaskan menjadi masing-masing video. Jadi, nah berikutnya teman-teman, setelah kita mengetahui peta konsep mengenai kingdom Plantae ini, teman-teman, kita harus tahu kenapa nih tumbuhan ini atau kingdom Plantae ini dia dimasukkan ke dalam kingdom tersendiri. Nah, dia punya ciri khas gitu ya. Apa ciri khas yang membedakan dengan kingdom-kingdom yang lainnya? Yaitu yang pertama, bahwa tubuhnya ini teman-teman, ketika kita membicarakan tubuhnya tumbuhan, bahwa dia tersusun atas banyak sel gitu ya. Yang pertama, dia multiseluler, artinya seluruh anggota pada kingdom Plantae ini teman-teman dia bersifat multiseluler. Yang kedua, tumbuhan ini dia sudah selnya bersifat eukariotik, artinya sudah memiliki membran inti gitu ya. Itu dia ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, semua anggota tumbuhan ini atau kingdom dari Plantae ini teman-teman, dia memiliki dinding sel. Dan dinding selnya ini dia terdiri atau tersusun atas selulosa. Jadi dinding sel tumbuhan dia selulosa. Ingat, dinding sel pada kingdom fungi itu dia kitin gitu ya. Atau dinding sel pada kingdom Monera itu dia peptidoglikan. Jadi berbeda ya, dinding sel pada tumbuhan dia tersusun atas selulosa. Jadi seluruh anggotanya punya dinding sel yang sebagian besarnya ada selulosanya gitu ya. Terus selanjutnya, nah tumbuhan ini teman-teman dia memiliki klorofil. Nah, kalau tumbuhan ini dia memiliki klorofil, baik lumut, paku, Gymnospermae, Angiospermae, maka seluruh anggota pada tumbuhan ini dia bersifat autotrof, gitu ya. Nah, ini yang membedakannya. Artinya bisa membuat makanan sendiri dengan jalan proses fotosintesis, begitu ya.
Itu adalah ciri umum yang dimiliki oleh Kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini saya buat menjadi 3 video. Satu kajian tentang lumut, paku, gimnosperme, angiosperme. Itu ya, jadi 4 video. Nah, ini adalah video pertamanya teman-teman yang akan mengkaji anggota pertama pada Kingdom Plantae, yaitu Bryophyta atau lumut. Ini dia teman-teman. Baik, kita akan membahas tentang anggota pertama pada Bryophyta teman-teman, atau pada lumut. Nah, kenapa dia masuk ke dalam anggota pertama? Yang membedakan dia dari anggota-anggota lainnya apa? Nah, ini teman-teman harus tahu, gitu ya. Baik. Nah, ketika kita sebut bahwa tumbuhan tersebut namanya lumut, maka lumut ini dia berasal dari kata atau dari bahasa Yunani yang disebut sebagai bryon, gitu ya. Bryon itu apa? Tumbuhan. Nah, tumbuhan yang seperti apa? Kenapa dia disebut tumbuhan lalu dibedakan dari tumbuhan yang lainnya? Nah, ini dia ciri utamanya. Nah, tumbuhan lumut, teman-teman, atau Bryophyta, dia merupakan tumbuhan peralihan. Nah, artinya disebut peralihan berarti anggota dari lumut ini adalah anggota tumbuhan yang memang dia lebih primitif dibandingkan dengan anggota tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Sebab dia tumbuhan peralihan, gitu ya. Yang kedua, perkembangbiakan lumut ini dia menggunakan spora, teman-teman, gitu ya. Jadi tidak menggunakan biji. Ya, jadi kalau teman-teman lihat tumbuhan di sekitar rumah itu kebanyakan menggunakan biji, gitu ya. Nah, khusus untuk lumut dia menggunakan spora. Habitatnya di mana? Habitat yang baik untuk pertumbuhan anggota lumut ini adalah di tempat yang lembab ataupun di tempat yang basah atau disebut sebagai hygrofit, teman-teman, gitu ya. Terus yang keempat, lumut ini teman-teman dia mampu melangsungkan suatu pergiliran keturunan atau disebut sebagai metagenesis. Metagenesisnya antara apa? Pergiliran keturunannya itu antara fase gametofit di mana dia mampu menghasilkan sel kelamin, dan pergiliran keturunan dengan sporofit di mana fase ini dia mampu menghasilkan spora. Jadi dalam hidupnya dia mengalami 2 siklus hidup. Yang pertama adalah ketika fase gametofit, di mana fase ini mampu menghasilkan gamet. Yang kedua adalah fase sporofit, di mana kehidupannya hanya untuk menghasilkan spora, gitu ya. Terus ciri yang kelima, teman-teman, pada fase gametofit khusus pada tumbuhan lumut, teman-teman, dia merupakan fase yang disebut sebagai fase dominan. Nah, kenapa disebut fase dominan? Sebab, teman-teman, yang dapat kita lihat pada tumbuhan lumut, yang dominannya itu adalah tumbuhan lumut itu sendiri. Berarti, tumbuhan lumut itu sendiri itu adalah fase di mana dia mampu menghasilkan sel gamet. Maka disebut sebagai fase gametofit. Jadi, fase gametofitnya itu fase dominan. Kenapa dominan? Tadi alasannya 2. Satu, itu dia bagian dari tumbuhan yang paling besar, paling dominan, gitu ya. Siapa itu? Tumbuhan lumutnya. Yang kedua adalah fase dominan ini disebut dengan dominan dikarenakan dia fase yang hidupnya paling lama, gitu ya. Nah, makanya lebih dominan fase gametofit. Sedangkan fase sporofitnya dia tidak dominan, khusus pada Bryophyta, begitu ya. Nah, tumbuhan lumut, teman-teman, khusus anggota dari Plantae yang dia belum memiliki pembuluh angkut. Jadi jaringannya itu di dalamnya belum memiliki sesuatu yang disebut sebagai xilem atau yang disebut sebagai floem. Seperti yang kalian ketahui bahwa xilem ini dia berperan untuk mengangkut air dan mineral di dalam tanah, gitu kan ya? Masuk ke dalam tubuhnya yang nantinya akan digunakan untuk fotosintesis. Sedangkan floem adalah mengangkut hasil fotosintesis yang akan disebarkan juga ke seluruh tubuhnya. Pertanyaannya sekarang, nah bagaimana tumbuhan lumut ini ketika dia tidak memiliki xilem, tidak memiliki floem, lalu perannya digantikan oleh siapa? Nah, peran xilem dan floem pada lumut digantikan oleh jaringan yang disebut sebagai jaringan parenkim, teman-teman, gitu ya. Yang parenkimnya itu dia memanjang. Nah, ini dia ciri khas pada lumut, begitu ya. Nah,
Bisa diperhatikan sama kalian, ini adalah gambarnya. Mana Pak fase dominannya? Tadi disebutkan bahwa fase dominannya adalah fase gametofit. Jadi fase yang dominan yang dilihat oleh mata kita dan hidupnya lebih panjang. Ini dia dari ujung sini teman-teman, gitu ya, ujung dari mirip daunnya sampai ke ujung bawahnya, gitu ya. Itu dia fase gametofit dominannya. Terus ini ada akar-akar, dia akarnya namanya rhizoid, akar semu. Lalu fase sporopitnya mana Pak? Nah ini dia mulai dari ujung sini sampai dia ujung ke sini. Ini adalah fase sporopitnya, fase penghasil sporanya. Nah di ujung dari kepala sporopit ini nanti teman-teman ini adalah tangkai dari sporopitnya atau kaki gitu ya. Ini daerah bawahnya kakinya yang berdekatan, ini yang panjangnya adalah setanya. Dan ini adalah sporangiumnya teman-teman, yang di dalamnya berisi spora-spora. Kalau dia sudah matang, dia akan melepaskan spora-spora, nanti jatuh pada tempat yang khas atau tempat yang lembab, nanti akan tumbuh lagi menjadi lumut. Begitu ya, ini adalah struktur tubuhnya. Terus selanjutnya teman-teman bisa diperhatikan, yang pertama tadi kita akan bahas ulang, itu akarnya. Akar pada tumbuhan lumut ini dia disebut sebagai akar rhizoid gitu ya. Dimana akarnya itu dia berupa terdiri atas satu deret sel. Jadi primitif banget gitu ya, dia terdiri dari satu deret sel. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melekat pada substrat teman-teman. Kalau dia hidupnya melekat pada substrat atau dia pada tanah, maka melekatkan pada tanah. Selain itu akarnya juga rhizoid ini dia berperan menyerap unsur hara gitu ya, yang diperlukan memang oleh lumut untuk berfotosintesis. Yang kedua teman-teman, yang mirip batangnya, jadi bukan batang sejati ini gitu ya, yang mirip batangnya, dari sini kan ini mirip batang gitu ya, tapi bukan batangnya. Yang mirip batangnya itu dia merupakan sel-sel yang disebut sebagai di dalamnya ada epidermisnya teman-teman gitu ya. Nah epidermisnya itu dia tersusun atas lapis sel gitu ya, di antara pembentukan rhizoid. Jadi kalau dia mengarah ke arah atasnya itu dia membentuk selapis sel yang disebut sebagai epidermis. Terus di dalamnya itu ada bagian yang disebut sebagai korteks gitu ya. Ini tersusun atas beberapa lapis sel yang tadi isinya adalah jaringan parenkim begitu ya. Yang mirip batangnya, tapi bukan batang sejati. Terus daun, nah ini mirip daun ini ya, mirip daun bukan daun sejati ini ya. Nah yang mirip daunnya teman-teman, dia sel-selnya itu dia memiliki kloroplas, berarti bisa digunakan untuk fotosintesis gitu ya. Dan dia si mirip daunnya itu dia belum memiliki pertulangan ya, seperti halnya pada tumbuhan lain teman-teman mungkin lihat daun ada pertulangannya, dan ini pada Bryophyta, pada lumut itu tidak ada pertulangan gitu ya, atau bahasa kitanya tidak ada urat daun. Begitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, konsep yang kedua tadi dikatakan bahwa lumut itu dia mampu melakukan metagenesis atau pergiliran keturunan. Antara siapa Pak? Antara fase sporopit dan fase gametofit. Nah, kita akan ceritakan. Oke, kita gambar yang ini dulu teman-teman, kita ceritakan. Nah, ini adalah fase di mana disebut sebagai fase gametofit. Berarti fase yang mampu menghasilkan gamet. Nah, berarti fase yang mampu menghasilkan gamet ini teman-teman ingat, dia dalam keadaan sel-selnya itu haploid atau N gitu ya. Nah, dikarenakan dia fase gametofit, maka perannya nanti berarti ada dua jenis. Ada yang disebut sebagai antheridium, berarti dia yang mampu menghasilkan sperma. Ada bagian yang disebut sebagai archegonium, yang dia disebut sebagai penghasil ovum, yang masing-masingnya N. Ingat-ingat ya, archegonium penghasil ovum, antheridium dia penghasil sperma. Jadi gamet jantan disebut antheridium, gamet betina disebut archegonium, yang nantinya akan melangsungkan sebuah proses yang disebut sebagai fertilisasi gitu ya, antara ovum dengan sperma yang nantinya berubah menjadi zigot. N tambah N maka dia jadi 2N. Zigot itu sudah 2N. Zigot nanti dia melangsungkan pembelahan mitosis dan meiosis teman-teman, yang akan tumbuh menjadi apa? Menjadi fase selanjutnya yang disebut sebagai fase sporopit. Nah ini dia, fase sporopit ini adalah tumbuhan yang berasal dari gametofit gitu ya. Ini gametofit, ini tadi tangkainya seta, dan ini adalah sporangiumnya, di ujungnya ada kapsul teman-teman gitu ya.
Oke, nah ini fase gametofit, ininya yang hijau ya, yang menghasilkan fase sporopit. Ini sporopitnya ya tadi. Nah, sporopit ini dia akan melangsungkan pembelahan meiosis teman-teman sehingga menghasilkan banyak spora. Spora ini kalau sudah matang dia lepas dari kapsulnya lalu akan berubah lagi menjadi fase gametofit. Begitu urutannya ya. Jadi kalau disimpulkan teman-teman bisa diperlihatkan ini dia spora, dia akan berkecambah jadi apa? Sebelum jadi fase gametofit, sebelum jadi lumut, maka dia jadi protonema terlebih dahulu. Protonema dia akan jadi tumbuhan lumut atau disebut sebagai fase gametofit. Fase gametofit dia mengeluarkan masing-masing alat kelaminnya. Nanti dia ada yang memiliki antheridium, berarti dia penghasil sperma. Ada yang archegonium, berarti dia yang mampu menghasilkan ovum. Gitu ya, di tumbuhan lumut yang berbeda tentunya ya. Nantinya dia akan melakukan proses fertilisasi antara sperma dan ovum. Lalu dia membentuk zigot. Zigot ini dia 2N, maka zigot ini akan tumbuh menjadi sporogonium teman-teman. Lalu sporogonium ini yang kita kenal dengan nama fase sporopit. Sporogonium dia akan menghasilkan sporangium. Kalau sporangiumnya dia matang, dia kembali lagi ke atas untuk siap menghasilkan spora lagi. Nah, kalau dibagankan, ditabelkan seperti ini teman-teman dari gambar ini ya. Metagenesis tentang tumbuhan lumut. Jangan lupa fase gametofitnya dia N, sedangkan fase sporopitnya dia diploid. Nah, jangan lupa ya, beda. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman perlu ketahui bahwa anggota dari lumut itu banyak sekali dibagi-bagi gitu ya. Apa saja klasifikasinya? Nah, ini dia. Yang pertama, teman-teman, ada yang disebut sebagai lumut tanduk atau bahasa latinnya adalah Anthocerotopsida gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia disebut lumut tanduk ketika bentuk tubuhnya atau bagian dari gametofitnya dia umumnya bersifat lembaran. Jadi fase penghasil sperma dan ovumnya mah itu dia lembaran gitu ya, lembaran. Nah, namun nanti ada yang menjulang tinggi di fase sporopitnya. Nanti kita lihat ya. Habitatnya di mana? Habitatnya di daerah lembab. Berarti sama pada umumnya lumut memang seperti itu ya. Nah, ini dia. Sporopitnya teman-teman dia tumbuh menjulang pada gametofit. Nah, nanti akan membentuk kapsul. Kapsulnya itu dia memanjang yang persis mirip tanduk. Maka dia disebut sebagai lumut tanduk. Jadi itu sporopitnya itu dia menjulang ke atas gitu ya. Kayak tanduk-tanduk. Nanti kita lihat ya gambarnya seperti apa. Jadi oleh karena itu dia disebut sebagai lumut tanduk. Nah, lumut tanduk ini dia memiliki kapsul teman-teman, kapsul spora yang membukanya itu tidak bersamaan. Nah, tapi dimulai dari bagian sporopit sampai ke bagian bawah sporopitnya gitu ya. Jadi rinci gitu ya, ujung depannya dulu lalu ke belakang sampai semua sporanya dikeluarkan. Itu khas pada lumut tanduk. Contohnya apa? Contohnya adalah Anthoceros leavis. Nanti kita akan lihat gambarnya. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah fase gametofitnya berupa lembaran-lembaran tadi disebutkan gitu ya. Nah, sedangkan fase sporopitnya itu menjulang ke atas gitu ya, menjulang tinggi seperti keluar dari kepala. Jadi makanya disebut sebagai tanduk gitu ya. Nah, seperti ini dia sporopitnya itu dia tumbuh terus dari meristem basal, dari meristem bawahnya gitu ya. Ada penutup tanduknya yang keluar. Nah, ini dia kalau kita perbesar jaringan penutupnya itu dia tiap selnya itu memiliki kloroplas yang berukuran besar. Akibatnya bisa digunakan untuk fotosintesis. Gambar aslinya seperti ini teman-teman. Jadi gametofitnya berupa lembaran-lembaran, sporopitnya itu menjulang ke atas. Jadi kayak tanduk gitu ya. Ini pun sama. Gametofitnya lembaran. Nah, ini dia menjulang ke atas ya. Ini Anthoceros leavis. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua ada yang disebut sebagai lumut hati atau Hepaticopsida. Nah, ciri-cirinya apa? Namanya juga lumut hati gitu ya. Nah, ini sama dengan yang tadi, bentuk tubuh bagian gametofitnya itu juga sama, dia berupa lembaran-lembaran yang pipih gitu ya. Namun ada juga yang memang berlobus. Jadi ini ya, ada yang beda dengan lumut tanduk tadi gitu ya. Kalau ini lembaran pipih, ada juga yang berlobus.
Nah, dia banyak ditemukan di tempat yang lembab. Nah, misalkan di hutan hujan tropis itu banyak sekali ditemukan lumut hati, gitu ya. Nah, ini dia cirinya nih. Khusus pada daerah gametangianya, teman-teman, atau struktur penghasil gamet gitu ya, dia berbentuk seperti payung. Nah, jadi ada kuncup-kuncup. Yang kuncupnya itu seperti payung. Jadi fase penghasil sperma dan ovumnya itu dia mirip payung-payung. Nah, nanti kita lihat lah ya. Ada yang payung torehannya sedikit, ada torehannya ke dalam. Itu yang membedakan jenis kelamin jantan dan betina, Antheridium dan Archegonium, gitu ya. Terus yang kedua, bagian sporopitnya, bagian sporopitnya itu dia terletak menggantung pada gametangia betina. Jadi artinya teman-teman, fase sporopitnya itu dia akan menggantung atau akan tumbuh nanti gitu ya pada lembaran-lembaran gametopit betina. Jadi adanya di situ. Nanti kita lihat ya setelah terjadi fertilisasi tentunya ya. Ingat kalian bahwa ini masih jenis dari lumut, maka bagian dominan dari lumut kan tadi sudah dibahas adalah fase gametopitnya ya. Contohnya apa? Nanti ada Marsantia polymorpha, ada Geminet gitu ya, ada Plagiosilla. Ini dia. Terus ada Prulania dan ada juga Velia. Ini bagus nama-namanya ya, buat nama anak keturunan itu bagus tuh. Lucu-lucu ya. Nah, ini dia teman-teman. Bisa diperhatikan sama kalian, ini adalah lembaran-lembaran gametopitnya. Jadi fase dominannya adalah berbentuk lembaran. Kalau lumut hati juga seperti ini ya. Seperti ini nih. Mana Pak yang disebut sebagai gametangia jantan dan betina yang mirip payung gitu ya. Nah, bisa diperhatikan sama kalian. Nanti ada gamet jantan yang betina itu beda. Yang pertama coba lihat. Antheridiopor atau Antheridium gitu ya. Antheridium berarti dia gamet apa jantan atau betina. Ada Archegonium. Nah, ini dia Archegonium gitu ya. Seperti ini. Ini Archegoniopornya. Ini adalah apa namanya? Gametangianya, fase penghasil gametnya. Antheridium berarti dia yang akan menghasilkan apa? Betul, sperma. Archegonium dia yang akan menghasilkan ovum. Betul ya. Ini jadi gamet betinanya di sini. Ini adalah gamet jantannya. Yang keluar dari mana? Dari gametangia atau gametopit yang berbentuk lembaran seperti itu ya. Ini dia masih dalam keadaan talus. Ingat bahwa lumut itu tumbuhan peralihan. Ada juga yang menyebutkan dia talus atau disebut sebagai di mana tumbuhan talus itu antara akar, batang, dan daunnya memang belum dapat dibedakan. Makanya tadi di awal saya sebutkan bahwa bukan akar sejati, bukan batang sejati, bukan daun sejati. Dia masih dalam bentuk talus, gitu ya. Seperti itu. Nah, di sininya itu ada gema-gema. Ini adalah gema cup, gitu ya. Nah, nanti di sini, nah ini bisa diperhatikan sama teman-teman, gitu ya. Nah, ini dia. Ini gametangianya. Ada yang torehannya dalam, berarti ini Archegonium. Yang di bawahnya ini ada yang Antheridium. Nah, seperti itu ya. Nah, ini aslinya. Ini adalah contohnya Marsantia polymorpha. Ada juga Plagiosilla. Ini dia bentuknya seperti ini. Itu ya, ada yang keluar ke atas. Oke, sip. Itu dari tubuhnya. Seperti itu. Terus teman-teman kita lihat yang ketiga. Ada lumut daun atau Bryopsida. Begini teman-teman. Nah, untuk lumut daun ini atau Bryopsida, dia membedakannya apa ya dari anggota lumut yang lainnya? Nah, yang pertama teman-teman, pada lumut daun itu dia gametopitnya itu dia memiliki akarizoid. Jadi lebih banyak akarizoidnya itu gitu ya. Nah, dengan struktur daun, jadi mirip daun, makanya disebut sebagai lumut daun. Artinya lumut itu seolah-olah dia memiliki daun pada tumbuhan umumnya. Nah, padahal bukan daun ya. Nah, makanya disebut sebagai lumut daun yang melekat langsung pada bagian yang disebut sebagai mirip batangnya. Begitu ya. Nah, sedangkan fase sporopitnya teman-teman umumnya tumbuh menumpang gitu ya pada bagian gametopit. Nanti berbentuk tegak dengan tangkai dan kapsul nanti di bagian atasnya. Jadi dia tumbuh, sporopitnya itu tumbuh pada bagian gametopitnya. Begitu ya, seperti contoh di awal.
Nah, sporopitnya teman-teman dia berwarna hijau kapan? Ketika muda. Tapi ketika dia sudah misalkan tua, maka dia akan berubah warnanya menjadi kecoklatan. Gitu ya, kecoklatan. Dan ketika dia sudah warnanya coklat, berarti dia siap untuk mengeluarkan isinya, yaitu sporanya. Gitu ya. Nah, beberapa anggotanya nanti dia banyak yang memiliki kutikula di lapisan daunnya. Gitu ya. Nah, berarti kutikula itu teman-teman lapisan lilin. Jadi kalau terkena air itu kan dia tidak basah. Sebetulnya adanya kutikula itu mencegah kehilangan banyak air gitu ya, peran dari kutikula itu. Lapisan lilin yang ada di bagian mirip daunnya yang nantinya mencegah kehilangan air gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan pada lumut daun itu ada Andrea petrophylla gitu ya, ada Sphagnum. Sphagnum ini banyak gitu, ada Polytrichum, ada Pogonatum gitu ya, ada Hippodendron. Nah, seperti ini nih gambarnya. Nah, ini dia teman-teman. Ini yang di awal yang kita bahas bentuk dari lumut itu seperti ini. Ini adalah anggota dari lumut daun gitu ya. Nah, ini adalah fase gametofitnya teman-teman yang mirip daun dari ujung sini sampai ujung bawah ini fase gametofitnya, sporopitnya dari ujung sini sampai ke ujung sini ya. Ini sporopitnya. Oke. Ini yang mirip daunnya, mirip batangnya gitu ya, mirip akarnya atau disebut sebagai rhizoid. Ini adalah setanya, tangkai dari sporangiumnya. Penutupnya ada kaliptranya, teman-teman. Sporangiumnya itu di mana si kapsulnya itu dia memiliki kaliptra, gitu ya. Nah, ujung pada kapsul itu nanti ada bagian anulusnya. Penutup anulusnya adalah operculum. Nanti kalau operculumnya terbuka, maka isinya akan keluar apa? Spora, begitu ya. Jadi penutupnya adalah operculum. Operculum nempel pada anulus yang ada di dalam di atas kapsul, begitu ya. Contohnya Sphagnum, Sphagnum itu gambarnya seperti ini teman-teman. Terus ada Pogonatum, Pogonatum itu dia gambarnya seperti ini teman-teman. Terus ada Andrea, Andrea gambarnya seperti ini. Ada Polytrichum itu ya yang banyak ditemukan sama teman-teman kalau main ke hutan. Polytrichum banyak sekali bentuknya seperti ini ya. Baik, oke, itu dia klasifikasi dari tumbuhan lumut. Nah, sekarang apa peranan lumut bagi kehidupan kita? Seperti yang kalian ketahui, lumut itu kan dibagi menjadi ada lumut daun, ada lumut hati, ada lumut tanduk. Nah, apa peranannya bagi kehidupan manusia? Banyak, teman-teman, manfaatnya. Misal, khusus untuk lumut tanduk, teman-teman nanti dapat mengelilingi benih ikan. Jadi, dia dapat dijadikan rumah, gitu ya. Perlindungan gitu. Oleh karena itu lumut tanduk biasanya memang ikut ditambahkan pada bagian dasar akuarium, mengakibatkan lebih cantik lagi akuariumnya, dapat ditinggali oleh ikan yang sedang kita benihkan. Terus lumut tanduk ini teman-teman dia umumnya merupakan tumbuhan pertama hidup gitu ya di suatu lingkungan, dimana tentu lingkungan itu dia lembab atau higrofit gitu ya. Nah, karena mereka memiliki kemampuan yang mampu bersimbiosis, teman-teman. Nah, lumut tanduk dia mampu bersimbiosis dengan cyanobacteria atau dengan alga biru yang berperan sebagai pengikat nitrogen. Untuk apa, Pak? Nitrogen untuk menyuburkan tanah sehingga tumbuhan yang lain bisa hidup di habitat itu. Begitu ya. Nah, kerennya lumut tanduk begitu. Dia mampu bersimbiosis dengan alga biru atau cyanobacteria sehingga banyak nitrogen yang tertimbun di dalam tanah yang mengakibatkan bisa dimanfaatkan oleh jenis tumbuhan yang lainnya gitu ya. Makanya dia disebut pionir gitu ya, seperti itu. Yang kedua ada lumut hati, teman-teman. Lumut hati ini diketahui bahwa dia berpotensi untuk dimanfaatkan di dunia kesehatan gitu ya. Lumut hati ini punya potensi yang memang harus diteliti lebih dalam lagi gitu ya, punya potensi yang kuat. Nah, lumut hati ini dia diduga bermanfaat untuk mengobati penyakit hepatitis C, tapi masih dalam keadaan penelitian ini ya. Karena mengandung apa? Ketika ditemukan ternyata dia mengandung senyawa antivirus. Jadi ada kemungkinan di dalam dunia kesehatan memang lumut hati kalau diteliti terus mendalam itu sangat berperan sekali. Nah, selain itu beberapa lumut hati ini juga dia diketahui mengandung senyawa antibakteri, teman-teman, atau juga antifungi. Bahkan senyawa lain yang bisa mematikan sel-sel kanker gitu ya. Di dalam artikel dituliskan seperti itu yang sedang diteliti lebih mendalam lagi gitu ya. Nah, ini mesti diteliti lagi.
Nah, yang ketiga ada manfaat lumut daun, teman-teman. Untuk lumut daun dia dapat menjaga keseimbangan yang ada di dalam ekosistem kita, teman-teman. Salah satunya karena lumut daun ini, teman-teman, dia bisa berperan buat menangkap dan menyimpan karbon dioksida. Nah, seperti itu ya. Atau istilahnya carbon sequestration gitu ya. Ini dia untuk lumut daun. Nah, sehingga dia bisa meminimalisir yang disebut sebagai pemanasan global. Wah, keren sekali ya. Oke, selain itu lumut daun juga dia bisa dimanfaatkan misalkan untuk bahan bakar. Kapan? Kalau dia sudah mengering gitu ya. Bisa dijadikan untuk bahan bakar. Itu dia kajian yang pertama, teman-teman. Anggota yang pertama mengenai Kingdom Plantae, yaitu anggota pertamanya sudah kita tuntaskan yang bernama lumut atau Pteridophyta. Salah. Lumut atau Bryophyta begitu ya, Bryophyta. Itu saja teman-teman pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tunggu video yang keduanya mengenai kajian tumbuhan paku atau Pteridophyta ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.